Shalom saudara semua. Haleluya. Yang di rumah juga shalom semuanya saudara. Saya percaya kasih Tuhan luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam perjalanan kehidupan kita, kita membutuhkan suatu visi dari Tuhan. Kita membutuhkan suatu revelation dari Tuhan. Tanpa visi kita akan mati. Ya, firman Tuhan berkata tanpa visi umatnya akan binasa. Kalau visi manusia, misi manusia, visi manusia itu tidak akan kekal. Tetapi visi dari Tuhan itu selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Ya. Kalau kita hanya mengikuti pandangan hidup kita hanya mengikuti keinginan kita, cita-cita kita, itu tidak akan kekal. Ya. Dari kecil kita bercita-cita banyak sekali. Semua manusia punya cita-cita yang tinggi-tinggi, setinggi langit. Ada orang yang berkata cita-cita yang tinggi gak bayar kok. Juga ada yang berkata mimpi yang besar tidak bayar kok. Ya, memang gak bayar. Tetapi apakah itu terjadi atau tidak? Ya. Kalau kita hanya fokus dalam cita-cita kita dan mimpi kita saja yang tinggi dan besar, tidak ada yang menagih bayaran tagihan kepada kita. Tetapi kita menantikan itu, maka waktu ini berjalan. Sedangkan yang kita jalani bukan visi daripada Tuhan, semuanya akan binasa. Semua manusia, semua ciptaan daripada Tuhan sudah terkontaminasi dengan dosa. Oleh karena itu tidak ada satupun yang tidak binasa, semua akan binasa. Tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan, kita beroleh hidup yang kekal kepada siapa saja yang percaya kepadanya dan yang sudah ditentukan sejak awal. Oleh karena itu kita tidak cukup hanya memiliki cita-cita saudara. Kita perlu memiliki visi dari Tuhan. Visi dari Tuhan itu adalah yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki, yang Tuhan lihat untuk kita hidupi, untuk kita jalani. Itulah visi dari Tuhan. Kalau cita-cita kita belum tentu itu tercapai. Kita melihat berangan-angan itu akan tercapai. Nanti kalau dari kecil umur 5 tahun, oh nanti kalau sudah 10 tahun, oh nanti aku baru, nanti kalau besar aku, nanti, masih nanti. Sampai sekarang pun orang nanti aku kepingin punya ini, nanti aku mau ini, masih punya nanti, terus nanti. Dan itu belum bisa tercapai. Tetapi visi Tuhan memang berbicara tentang masa depan, future. Tetapi visi Tuhan itu bukan hanya untuk masa depan. Visi Tuhan bukan dimulai pada masa depan. Visi Tuhan dimulai pada hari ini. Katakan hari ini. Kalau cita-cita dimulai pada masa depan. Nanti kalau kamu sudah berjalan, sudah usianya seperti yang kamu kehendaki pada saat itu, kamu baru ini ngalami. Tetapi visi Tuhan dimulai sejak Tuhan menurunkan visi itu mulai berjalan. Amin. Menara Doa Jakarta sudah diturunkan visinya oleh Tuhan kepada hambanya Abraham, Pastor Abraham Alexander Saputra. Sejak dari awal sudah diturunkan tentang visi Menara Doa Jakarta, yaitu doa kesatuan tubuh Kristus. Sudah diturunkan. Dan itu memang belum terlaksana ketika Menara Doa diturunkan sekitar tahun 2024 kalau nggak salah. Tetapi belum terrealisasi baik secara gedung fisik maupun isinya, yaitu seperti sekarang doa-doa menara belum ada. Tetapi visi itu sudah turun dan visi itu sudah dimulai pada saat itu. Karena saya juga mendapatkan visi tersebut sekalipun pada saat itu saya belum mengenal beliau. Tapi Tuhan sudah menurunkan visi tentang menara doa, yaitu mempelainya tahun 2002. Berjalan terus. Secara fisik tidak ada realisasi. Tetapi visi Tuhan sudah berjalan. Lewat rohnya orang yang dia tentukan sudah berdoa menara, sudah berdoa untuk mempelai Tuhan, sudah berjalan, sudah bekerja. Sampai hari ini
visi Tuhan sudah berjalan dan sudah bekerja dan sudah digenapi. Katakan amin. Dan akan terus digenapi, dan akan terus digenapi. Mana buktinya? Ada yang banyak berkata, mana buktinya? Orang gak ada, mana buktinya? Saudara, kalau kita bicara tentang alam roh, memang tidak akan ada yang bisa melihatnya, saudara. Alam roh tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Lalu kita ini kan hidup di alam nyata, kenapa kita melihat yang tidak kelihatan? Apakah itu bukan suatu angan-angan? Tidak. Kita berjalan hidup ini berdasarkan iman, bukan dengan kelihatan, dengan apa yang dilihat mata, tapi dengan iman. Dan iman itu adalah bukti, landasan, dasar dari segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tapi dasar daripada apa yang kita harapkan. Amin. Nah, itu tidak akan bisa kelihatan kecuali kita percaya, maka itu akan menjadi kelihatan. Katakan amin. Itulah visi Tuhan. Dan tetap kita ini saat ini hidup di dalam visi Tuhan. Tidak ada selesai. Visi Tuhan tidak ada, oh visi Tuhan untuk saya sudah cukup di sini. Tuhan memiliki visi saya sudah cukup di sini di Menara Doa Jakarta, sudah saya pindah lagi di tempat lain. Tidak, visi Tuhan tidak pernah berakhir. Visi Tuhan itu kekal selama-lamanya. Katakan amin. Tidak ada ganti visi Tuhan, ganti. Oh dulu Tuhan memiliki visi kepada saya untuk di sini. Sekarang sudah dengan ini berubah, pindah lagi visi di sini, pindah lagi visi. Tuhan bukan plan kayak manusia. Itu bukan visi dari Tuhan. Kalau orang mengatakan demikian, itu bukan berasal dari Tuhan. Visi Tuhan itu tetap selama-lamanya, tidak berubah. Tuhan Allah Bapa menciptakan bumi, manusia, serta seisinya. Visinya tetap. Dari kejadian pertama sampai wahyu tetap visinya. Sekalipun manusia jatuh dalam dosa, manusia tetap adalah ciptaan dari Tuhan. Dan visi Tuhan Allah Bapa tetap, yaitu apa? Supaya manusia yang dia ciptakan ini memiliki hubungan dengan dia, intim dengan dia, dan terus menerus bergaul dengan dia selama-lamanya. Itu adalah visi dari Tuhan. Itu adalah keinginan, bukan cita-cita Tuhan, tapi keinginan hatinya. Dan itu sudah dijalankan, tidak berubah. Yang berubah itu manusia. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Allah Bapa itu kekal selama-lamanya, tidak pernah berubah. Keinginan, kehendak, perasaan, visi Tuhan tidak pernah berubah. Dan ketika dia memilih, sudah menentukan sejak awal, dia pun tidak pernah berubah. Sekalipun orang itu sempat berubah, dan dia akan menyelidiki kalau memang orang itu sudah dia tentukan dari semula. Dia akan tarik kembali orang itu kembali kepada dia. Tidak akan bisa mengubah. Tidak akan satupun kuasa dari neraka yang bisa mengubah rancangan kehendakan daripada Tuhan Allah Bapa. Tidak ada satupun kuasa dari neraka yang bisa merubah apa yang menjadi visinya untuk orang yang dia cintai. Tidak akan bisa. Amin. Mau ada badai, mau ada kelaparan, mau ada apa saja, kebakaran, gempa, apa saja, tidak akan mengubah. Saudara, kalau baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, berapa kali musim kelaparan itu terjadi? Berapa kali proses itu terjadi musim kelaparan di antara semua umat manusia? Musim berganti, tapi Tuhan rancangannya, visinya tidak pernah berubah. Dan dia mencari orang-orang yang betul-betul sama seperti dia, yang gak gampang berubah, yang tidak gampang berubah mengikuti pola dunia. Dia mencari orang yang betul-betul tidak bisa dikuasai oleh dunia. Dia mencari orang yang betul-betul tidak menjadikan dirinya serupa dengan dia, dengan dunia. Terus dicari, terus diselidiki. Karena memang semua manusia sudah terkontaminasi dengan dosa.
adalah keinginan manusia untuk menjadi berdosa. Itu manusia. Saya pun demikian. Ketika saya belum dipanggil kembali oleh Tuhan, ketika saya belum disadarkan untuk bertobat oleh Roh Kudus, keinginan saya adalah berdosa terus, berdosa terus, berdosa terus. Itu keinginan saya. Keinginan manusia, saudara dan saya semua pasti keinginannya adalah berdosa terus. Karena emang enak kok berdosa. Betul nggak? Ya. Tetapi itu bukan keinginan daripada Tuhan Allah Bapa yang menciptakan kita. Itu sama sekali bukan keinginan Tuhan Allah Bapa yang menciptakan kita. Justru itu dia mencari dari semua orang berdosa ini. Dia cari. Kalau dia cari orang yang dari sekian orang berdosa yang tidak berdosa, tidak ada, saudara. Tidak ada satu orang pun di dunia ini tidak berdosa. Mau pakai jubah putih, mau pakai jenggot putih, mau pakai kalung panjang, salib, mau pakai baju apa saja, mau pakai sayap malaikat, tetap tidak ada yang kudus, tidak ada yang tidak berdosa. Semua manusia berdosa. Tetapi justru dia memilih dari sekian banyak orang-orang yang berdosa itu, dia masuk, dia menyelidiki hatinya, yang hatinya itu mau tunduk, hatinya itu mau dia kuasai, hatinya itu yang mau dia isi dengan rohnya, hatinya itu yang mau dia remukkan, sehingga dia berkuasa di dalamnya. Selidiki, dicari, terus dari awal sejak dunia dijadikan, sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, dan sampai hari ini, dan besok, dan sampai Tuhan Yesus datang, terus masih ada kesempatan Tuhan mengubah apa yang manusia bayangkan, cita-citakan. Tetapi manusia tersebut, orang tersebut adalah pilihannya. Orang tersebut adalah yang dia sudah tentukan. Kamu tidak hidup dengan cita-cita kamu. Kamu hidup dengan my vision. Kamu hidup dengan visiku. Kamu hidup dengan apa yang aku kehendaki. Kamu tidak hidup di situ. Ditarik orang itu. Walaupun punya cita-cita setinggi langit. Tapi kalau Tuhan tidak, kamu tidak hidup di cita-cita itu. Diambil. Diambil. Banyak sekali cerita di Alkitab. Semua orang diambil dari kehidupan yang mereka harapkan di situ terjadi sesuatu. Tetapi Tuhan berkehendak yang lain. Di dalam 1 Tawarikh ayat 7 sampai 15. Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Dan aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel dan akan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan menundukkan segala musuhmu. Juga aku beritahukan kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan di dalam kerajaanku untuk selama-lamanya.
dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan membicarakan kepada Daud. Saudara tahu sampai di situ dulu. Saudara tahu tentang Daud pasti. Nanti kita akan mengulang sedikit. Daud adalah orang yang dipilih Tuhan. Ya, Tuhan sampaikan di sini. Ini adalah waktu ketika Daud berkeinginan untuk membangun rumah bagi Tuhan, bagi tabut Tuhan. Setelah Daud mengangkat kembali, setelah Daud mengembalikan tabut dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem, Daud berkeinginan untuk menaruh tabut Tuhan, membangun rumah untuk tabut Tuhan. Yang selama ini tabut Tuhan itu selalu berada di tenda. Bukan di bangunan batu, tapi di tenda. Demikian juga ketika Daud mengembalikan dari rumah Obed-Edom, Daud sediakan tenda, ditaruh di tenda, tidak di bangunan batu. Tapi suatu saat dia merasa, masa dia tinggal di rumah yang istana yang indah, megah. Tetapi kenapa Tuhan hanya di tenda? Nah, ini Daud ini memiliki kasih yang luar biasa kepada Tuhan. Dia mau menghormati Tuhannya. Dia mau mencintai Tuhannya. Keinginannya dia adalah, aku mau membangunkan rumah untuk Tuhan. Tidak salah, tidak berdosa. Itu keinginan seseorang yang penuh ucapan syukur memberikan kepada Tuhan, penghormatan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan punya kehendak lain. Bukan Daud yang membangun rumah untuk dia. Bukan Daud, tapi anaknya. Dan Tuhan izinkan nanti. Keturunan dari Daud ini yang Tuhan katakan adalah ketika Daud mempunyai suatu angan-angan, cita-cita. Tuhan sudah mengangkat aku jadi raja. Tuhan sudah memberkati aku sedemikian rupa. Tuhan sudah melindungi perjalananku. Tuhan sudah memilih aku, mengurapi aku menjadi raja Israel. Sekarang aku ganti. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Aku mau mendirikan rumah bagi Tuhan sehingga tabut ini tetap tidak di tenda. Tabut ini di tempat yang indah. Keinginan Daud, cita-cita Daud untuk Tuhan ya. Tapi tetap cita-cita Daud yang penuh dengan kasih itu kepada Tuhannya, tetap itu bukan adalah visi daripada Tuhan. Dan itu tidak akan terjadi. Setiap dari kita punya keinginan boleh. Setiap dari kita punya cita-cita boleh. Tapi selama itu bukan visi dari Tuhan, tidak akan pernah terjadi. Lalu Tuhan mau menyampaikan bahwa akulah yang memanggil engkau. Akulah yang memanggil engkau ketika dia ada di padang gurun. Ya, ketika dia sedang sebagai gembala. Dari pertama Tuhan menceritakan, aku yang memilih kamu. Bukan kamu yang memilih aku. Aku yang menggiring kamu. Ketika kamu menggiring domba-domba, aku yang memilih kamu. Akulah yang mengambil kamu dari padang untuk menjadi raja atas umatku. Jadi posisimu sekarang ini sebagai raja, itu bukan karena cita-citamu. Itu bukan karena usahamu. Itu bukan karena saudara-saudara, tidak lagi. Itu bukan karena rakyat, bukan. Untuk bisa menjadi raja, ini karena aku yang punya visi untuk kamu. Pada saat itu kamu belum bisa melihat. Dia lagi menggiring domba, cuman berapa jumlahnya? 2 dan 3 ekor domba. Digiring sambil dia nyanyi, sambil dia main ini apa namanya? Ketepil begitu. Apa? Ya, seperti itu, main kecapi. Ya, Tuhan yang katakan, aku yang memanggil kamu dari padang. Bukan dari istana, saudara. Daud jadi raja bukan dari istana. Dia bukan keturunan raja. Kamu dari padang aku angkat untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani. Dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu besar seperti orang-orang yang ada di bumi. Jadi ketika Daud berperang melawan musuh-musuhnya, bukan karena kekuatan dia, tapi karena Tuhan yang sudah mengalahkan musuh-musuhnya dia.
Karena Tuhan yang punya visi untuk bisa mengalahkan itu. Jadi sekarang kalau Tuhan mau sampaikan, kamu mau melebihi dari visiku dengan kamu mau menciptakan tempat untuk hadirku, untuk hadiratku. Siapa kamu? Ini Daud loh saudara. Daud yang dipilih Tuhan, Daud yang dikasih Tuhan. Angan-angan cita-cita Daud salah nggak? Enggak kan? Betul kan? Pengen membuat rumah untuk Tuhan. Tapi Tuhan katakan, itu tidak akan terjadi. Tuhan katakan, aku yang akan menentukan. Aku yang menentukan. Karena aku yang sudah mengambil kamu. Dan Daud bukan orang yang seperti yang dahulu, yang Tuhan katakan. Bukan seperti yang dahulu mendahului kamu. Siapa? Yaitu Raja Saul. Dia orang yang taat. Walaupun dia memiliki cita-cita yang besar untuk Tuhannya, walaupun dia memiliki keinginan yang luar biasa untuk Tuhannya, tapi ketika Tuhan berkata, bukan kamu Daud yang membangun rumah untuk aku, bukan kamu Daud yang menyediakan tempat untuk aku, tapi aku sendiri yang akan menentukan di mana aku mau berada. Maka Daud taat, Daud tunduk. Dia tidak mengobar itu emosinya. Oh enggak Tuhan, pokoknya aku mau balas Tuhan kok. Pokoknya aku mau bangun buat Tuhan. Tidak. Daud taat kepada Tuhan. Karena dasar dari dia ketika dia mau memberikan tempat tinggal untuk tabut Tuhan. Bukan dengan dasar untuk show. Bukan untuk dasar untuk supaya terkenal. Tapi karena memang kasihnya dia kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat itu. Tetapi Tuhan mau setir sedikit. Itu terlalu serong di sini. Tuhan mau arahkan kembali ke sini supaya sama dengan visiku. Dan Daud, makanya Tuhan berkenan kepadanya. Tuhan katakan, satu-satunya orang yang hatinya berkenan kepadaku dan aku berkenan kepadanya. Karena apa? Di dalam hati Daud selalu keinginannya adalah melakukan kehendak Tuhan. Kehendak dia adalah membangun bait Allah untuk tabut. Tapi kehendak Tuhan adalah kamu tidak boleh Daud, bukan kamu. Maka Daud ini taat tunduk. Dia tidak berjalan sendiri. Bukan kamu yang bangun, tapi anakmu. Itu pun atas dasar aku yang memberikan visi. Bukan dia yang bisa, tapi aku mengendakinya. Tapi saudara, ketika Tuhan mau itu terjadi, bukan berarti Tuhan setelah itu aku mau tinggal di suatu gedung. Tidak. Karena memang sejak dari awal Tuhan tidak mau tinggal di suatu gedung. Kalau tinggal di gedung batu itu bukan Tuhan yang hidup. Tapi Tuhan mau tinggal di mana? Di ciptaannya, di diri setiap manusia, di baitnya. Di mana baitnya? Bukan gedung, bukan fisik batu bata begitu saja. Tapi setiap orang yang diciptakan olehnya, itulah bait Allahnya. Disitulah dia mau tinggal. Tapi keinginan Daud ini tidak langsung dipupuskan begitu saja. Tidak, aku tidak mau. Aku mau di tenda aja. Tidak, Tuhan itu luar biasa. Tuhan Allah Bapa yang disembah Daud dan disembah kita itu dahsyat luar biasa. Maha pengasih dan panjang sabar. Walaupun pada akhirnya dia serahkan, dia relakan bait Allah yang dibangun yang megah itu, yang sudah dia katakan sendiri itu, dihancurkan. Dia rela. Dan sampai akhirnya setelah Yesus datang pun, bait Allah itu dihancurkan. Setelah Yesus naik ke surga, pada zaman akhirnya tidak ada bait Allah. Dan sampai sekarang tidak ada bait Allah. Dia rela. Karena sesungguhnya Yesuslah bait Allah tersebut. Dia sudah ada, dia sudah turun. Maka itu bait Allah secara gedung bukan prioritas utama dari Tuhan. Bait Allah secara fisik, gedung bangunan yang indah elok itu yang mau dibangun seperti Salomo, seperti Daud menginginkannya, itu bukan tujuan dari akhir dari Tuhan. Bukan visi Tuhan. Visi Tuhan adalah dia hadir, dia tinggal, berdiam, menaruh rumahnya di mana? Di setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Katakan amin. Itu visi Tuhan.
Nah sekarang visi manusia, bangun rumah Tuhan, gereja gede-gede, bangun rumah Tuhan megah-megah, bangun rumah Tuhan dengan apa tadi? Supaya banyak orang yang diselamatkan, supaya banyak orang memuji Tuhan. Salah nggak? Nggak, sama seperti Daud pada mulanya. Tetapi apakah hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala ini mempertanyakan apakah ini kehendak-Mu Tuhan? Seperti Daud, ketika Tuhan berbicara kepada Daud, tidak Daud, bukan kamu dan aku tidak menghendakinya. Apakah engkau taat, tunduk? Tidak. Karena dasar fondasinya berbeda dengan Daud. Daud tidak untuk show, Daud tidak untuk pamer. Daud dasarnya adalah love, kasih. Tapi orang-orang yang membangun, Salomo pun demikian. Walaupun dia ikuti peraturan dari ayahnya, tapi dia ada keinginan untuk tampil menjadi yang terkemuka, menjadi yang terhebat. Sampai dia doanya aja sepertinya humble banget. Doanya adalah seperti doa yang orang yang rendah hati. Aku gak minta apa-apa Tuhan. Aku gak minta kekayaan, aku gak minta apa-apa. Aku cuma minta hikmat. Tuhan melihat, oke, itu baik menurut pandanganku. Dikasih. Tapi ketika mendapat hikmat yang luar biasa, tidak bertambah dekat intim kepada Tuhan seperti ayahnya, seperti Daud. Tapi menjadi semakin jauh dengan Tuhan. Dia semakin dekat dengan istri-istrinya. Dia semakin dekat dengan penyembah-penyembah berhala. Dia semakin dekat dengan Baal-Baal daripada istrinya. Hikmat sudah diberikan Tuhan luar biasa. Kekayaan ditambahkan lagi. Tapi tidak semakin intim dengan Allah Bapa seperti ayahnya. Tapi dia semakin mengikuti jalan daripada istri-istrinya, gundik-gundiknya yang menyembah berhala-berhala. Oleh karena itu Tuhan izinkan hancur bait Allah yang dibangun megah itu. Tapi karena kasihnya Tuhan kepada Daud, tidak pada zaman Salomo itu terjadi. Lihat bagaimana kasihnya Tuhan kepada seorang yang mengasihi dia. Dia melihat semuanya itu karena melihat cintanya Daud. Dan dia melihat itu semua karena cintanya dia kepada Daud. Karena dia sendiri yang tahu hatinya. Makanya dia berkata, hanya satu orang yang berkenan dalam hatiku, yang terus menerus melakukan kehendakku. Daud. Ketika dikatakan stop, stop. Ketika dikatakan jangan, jangan. Ketika dikatakan putar, putar. Dia selalu bertanya, kemana Tuhan? Boleh gak aku mengejar musuh? Boleh gak aku mengambil? Boleh gak Tuhan? Bertanya, dikatakan jangan, dia jangan. Kejar, kejar. Makanya itu Tuhan katakan tadi, semuanya itu aku serahkan kepada kamu. Musuh-musuhmu itu aku kalahkan. Karena Daud taat. Ya. Satu hal dia tidak bertanya tentang Batseba. Boleh gak aku ambil istri orang ini Tuhan? Kepada istri-istri yang lain dia bertanya, kepada yang dia ambil Nabal semuanya karena mati semua dia tanya. Tapi Batseba tidak, karena dia memang di situ didorong oleh hawa nafsunya. Namun ketika dia jatuh dalam dosa, dia ditegur dan dia segera bertobat, kembali bertobat dan tidak mengulang lagi. Me and my king. Daud sangat memiliki hubungan yang sangat intim dengan raja. Dia sebagai raja, dia memiliki hubungan yang intim dengan raja di atas segala raja. Ketika raja itu berkata tidak, dia akan terus berkata, mengikuti apa yang dikatakannya. Tetapi ketika berkata oke, maka dia akan jalan. Oleh karena itu apa yang dikatakan Daud di dalam jawabannya ketika Tuhan berkata tadi. Di 1 Tawarikh 17, kita lanjutkan di ayat yang ke-16. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya firman Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dalam hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini. Dalam masa yang masih jauh,
dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini, dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau. Tidak ada Allah selain Engkau. Menurut segala yang kami tangkap di telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkan untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Itu reaksi dan respon dari Daud ketika dia mendengar firman Tuhan. Dia sujud berdoa, mengucap syukur. Dia mengingat semuanya, bahwa semua yang dia terima, yang ada pada dia, itu karena Tuhan. Dia mengakui di dalam doanya, dia tidak hanya langsung, oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh terima kasih, aku nanti akan mengalami ini, anakku begini-gini. Tapi dia terlalu mendahulukan, menyenangkan, mengagungkan Tuhan. Di dalam doanya dia selalu mengagungkan tentang kebesaran Tuhan. Dia mengingat tentang masa lalu yang bahkan dia belum mengalami, tentang bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir. Dia tidak ada, tapi dia ingatkan karena itu perbuatan Tuhan yang dahsyat luar biasa ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Itu perbuatan tangan Tuhan sendiri yang luar biasa. Dan itu perbuatan yang sangat membanggakan Tuhan. Dan Daud mengingat hal tersebut. Dia mengutarakan itu dalam doanya. Dengan segala kerendahan hatinya dia berkata, terjadilah Tuhan. Siapa aku ini Tuhan? Kenapa Engkau sudah memberikan suatu rancangan, visi yang luar biasa kepadaku? Siapa aku? Karena dia tahu, dia dulunya adalah seorang gembala. Gembala yang mengembalakan cuma 2-3 ekor domba. Tetapi karena Tuhan, dia tahu. Tapi dia tahu siapa yang dia saat ini berjanji kepada dia. Dia tahu yang Tuhan janjikan, nanti dari keturunanmu aku akan mengokohkan keluargamu. Dia tahu siapa yang berjanji ini, bukan raja dari bangsa yang lain. Dia tahu yang menjanjikan adalah gembalanya dia, yang menjanjikan adalah rajanya dia. Dan itu bukan omong kosong, terjadi. Karena dia sudah pernah mengalami, Coba kita buka dalam Mazmur. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini Daud tahu siapa gembalanya. Dan Tuhan katakan, aku yang mengambil kamu dari padang. Di padang itu gak enak, saudara. Panas, terik. Ya. Dan Daud pada saat itu mengembalakan dombanya di padang. Tidak mungkin dia mengembalakan domba itu di rumah. Pasti di padang. Ya. Dia membaringkan, kadang-kadang waktu dia mengembalakan dombanya dicarikan padang rumput yang hijau. Tidak mungkin padang rumput yang kering. Karena itu dia juga bisa mengutarakan, Tuhan adalah gembalaku yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku, menuntun aku jalan yang benar. Karena siapa? Namanya. Bukan karena aku mengasihi dia, bukan karena aku sudah bertobat, bukan karena aku sudah belajar Alkitab, bukan karena aku sudah mengikuti dia dari sejak lahir, bukan. Tapi karena nama Yesus sendiri, nama gembala itu sendiri. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Bahkan dia katakan menyediakan hidangan bagi dia di hadapan lawan. Sedang ada lawannya di depan. Ada musuhnya yang mau menerkam dia, yang mau ngambil dombanya. Dia bisa tenang seperti orang yang sedang makan di hadapan lawannya. Tidak takut. Dia diurapi dengan minyak pada saat dia mengembalakan dombanya, dipanggil, dia diurapi oleh Nabi Samuel. Karena pengurapan yang daripada Tuhan ini, kasih Tuhan ini, kebajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidupku. Bukan berarti tidak mengalami kesukaran, bukan berarti tidak mengalami kesesakan, bukan berarti tidak mengalami penganiayaan, bukan berarti tidak mengalami dikejar musuh. Daud selama dia menjadi raja, bahkan sebelum menjadi raja, sejak dia diurapi, dia dikejar musuh terus. Lari, dikejar musuh terus. Musuhnya gak jauh-jauh, musuhnya adalah tuannya sendiri, yang dulu dia melayaninya, yaitu Raja Saul. Ya. Dikejar-kejar. Dan sampai dia menjadi raja pun, dia dikejar-kejar oleh musuhnya. Siapa? Anaknya sendiri. Tetapi sekalipun demikian dia katakan, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dia sudah tahu nih, dia sudah mendapatkan ini, dia sudah ada suatu kerinduan. Tadi Tuhan menyampaikan kepada dia, pada waktunya nanti kalau kamu sudah suntuk, kamu akan dikumpulkan bersama-sama dengan nenek moyangmu. Disitulah akan dia mengelimi seperti yang disatakan ini. Pada waktu itu akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sampai akhir hidupnya Daud tetap di dalam Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Kasihnya Tuhan mengikuti Daud sekalipun dia harus menghadapi musuh, menghadapi bahaya, menghadapi habis semuanya. Ketika dia dirampok habis, disiglak, tidak punya apa-apa, dijarah habis, tapi tetap dia berkata, kebajikan dan kemurahan mengikuti aku. Karena dia mau tinggal di dalam rumah Tuhan. Dia tidak mau keluar dari rumah Tuhan. Dia tidak mau keluar dari rajanya. Dia tidak mau keluar dari gembalaan, dari gembala agung ini. Dia mau tinggal selama-lamanya di rumah Tuhan. Dan itu ternyata sudah menjadi suatu kerinduan dari dalam Daud sejak lama. Tapi itu muncul keluar dalam bayangannya dia adalah, aku mau bangun rumah buat Tuhan. Tapi Tuhan katakan, no,
bukan kamu, tapi anakmu. Tapi Daud turut, taat. Dan dia dengar akan janji Tuhan. Siapa yang berjanji? Yang berjanji raja. Raja yang penuh kemuliaan. Raja di atas dia. Dia raja dapat janji dari raja. Oh, itu absolut banget. Mutlak banget. Kalau dia seorang raja, kemudian yang berjanji nabi, yang berjanji adalah orang di bawah, yang berjanji adalah prajuritnya, atau sesama raja yang sama dengan dia, tidak akan bisa mengalahkan. Tapi yang berjanji kepada Daud ini adalah raja yang di atas, tingkatannya lebih di atasnya. Dia tahu. Maka itu semua yang dijanjikan akan terlaksana. Dan dia langsung akan tunduk, dia tunduk. Terjadilah Tuhan. Semua yang kau rancangan itu engkau genapi, terjadilah. Lalu dia berkata, siapa aku? Kok bisa aku menerima semuanya ini? Siapa aku Tuhan? Padahal dia seorang raja loh. Kalau dia mendapat janji yang seperti itu, raja, oh ya dong, aku yang bawa tuh tabut loh dari Kiryat Yarim dan keluar dari rumah Obed Edom, tuh aku yang bawa loh. Sekarang kok aku juga mau bangun rumah gak boleh, terus keturunanku tidak diinikan. Nah dia bisa, aku loh. Tapi dia tidak. Dia berkata, siapa aku? Berarti dia apa? Menomorsatukan Tuhan. Dia tahu keagungan Tuhan. Siapa Tuhan yang berjanji itu? Di dalam Mazmur 24. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Selah. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu? Raja Kemuliaan, Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Selah. Tuh. Di atas raja ada raja. Daud tahu itu. Di atasku ada Raja Kemuliaan itu. Dan dia yang berjanji. Dia itu siapa? Dia itu yang menciptakan semuanya. Dia yang mempunyai segalanya. Aku ini siapa Tuhan? Menciptakan hal yang kecil aja tidak bisa. Makanya dia mengagungkan Tuhan luar biasa. Lalu dia berkata di sini, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh membangun rumah Tuhan? Siapa yang boleh berhubungan dengan Tuhan? Orang yang bersih tangannya, murni hatinya. Bersih tangannya, murni hatinya. Dialah yang akan menerima berkat daripada Tuhan. Me and my king. Daud tahu. Karena dia punya hubungan yang sangat intim dengan rajanya. Dengan raja di atas segala raja. Bukan hanya sekedar relasi. Bukan hanya sekedar kolega. Bukan hanya sekedar sesama kerajaan. Tapi Daud dengan kerajaan surga sangat terhubung, bukan hanya hubungan baik, hubungan diplomatik, tapi Daud masuk di dalam kerajaan surga. Daud menjadi satu dengan kerajaan surga. Apa yang kerajaan surga katakan no, dia juga no. Apa yang kerajaan surga katakan yes, dia katakan yes. Daud memiliki hubungan bukan diplomatik saja dengan kerajaan surga, tapi memiliki hubungan yang sangat intim dengan raja di atas segala raja, yaitu Raja Kemuliaan. Dia siapkan, buka pintu gerbang,
Pintu gerbang. Oleh karena itu ketika dia memberikan wejangan kepada anaknya, kalau bangun harus ada pintu gerbang. Buka supaya Raja kemuliaan itu masuk datang. Pintu gerbang di mana Raja itu akan datang, Raja kemuliaan itu. Pada malam hari ini prayer gate evening. Pintu gerbang. Doa pintu gerbang. Yaitu kita membuka pintu gerbang supaya Raja kemuliaan itu datang untuk hadir dan untuk masuk berjalan di dalam kehidupan kita dan melakukan apa yang Dia kehendaki. Katakan amin. Me and my king belum selesai. Karena sifatnya adalah eternal, kekal selama-lamanya. Tapi apa yang diisi? Apakah cita-citamu? Apakah ambisimu? Apakah kemauanmu? Atau kehendaknya dari Raja? Raja kemuliaan itu. Keinginan Raja. Nah, ini yang kita perlu tahu. Kalau yang kita isi journey ini, perjalanan ini, cuman kehendaknya kita, isinya adalah keinginan kita, maka gak pakai king. Me and my church, me and my team, me and my family. Kingnya gak ada, karena yang jadi king adalah saya sendiri. Kita sendiri jadi raja. Tapi sebagai Daud, contoh lihat dari Daud, dia raja. Yang bicara kepada dia adalah raja di atas segala raja, yaitu Raja kemuliaan itu. Dia sujud menyembah dan berkata, siapa aku ini Tuhan? Jelas-jelas raja yang ngangkat Tuhan. Dia merendahkan diri. Aku gak pantas, gak layak menerima semuanya ini. Engkau begitu luar biasa janjimu itu. Dia dilarang untuk membangun. Tuhan memberikan janji. Tapi Daud tidak kecewa. Kok gak aku sih yang membangun? Kok gak aku? Gak kecewa. Karena dia melihat visi itu, dia lihat visi yang Tuhan berikan kepada Daud. Dia bisa melihat visi Tuhan. Saudara, apakah saudara bisa melihat visi Tuhan? Ini perlu. Kalau kita memiliki hubungan dengan Raja kita di surga, kita harus bisa melihat visi Tuhan kemana. Kalau pandangan orang sejauh mata memandang, mana untungnya, mana hasilnya, ngapain kamu di situ, dapat apa yang kau terima, itu mata manusia sejauh mata memandang. Tapi visi Tuhan beyond, jauh lebih itu. Mana yang kau lihat? Dan visi Tuhan tidak bisa dilihat dengan kasat mata kita. Hanya bisa kita jalani dengan derap langkah daripada Tuhan Yesus Kristus. Mengikuti Dia, follow Him, follow His step. Maka visi itu masuk di dalam kita dan kita masuk dalam visi itu. Katakan amin. Tidak kelihatan, tidak ada buktinya, tidak ada blueprintnya, tidak ada. Tapi bukan berarti tidak ada. Nah, Daud ini bisa melihat jauh ke depan, melihat visi Tuhan. Kenapa? Karena setiap hari dia bergaul dengan Tuhannya. Dia setiap hari bergaul dengan rajanya itu. Lihat kata-katanya dia itu sangat intim sekali dengan rajanya. Dia bergaul, dia bisa melihat. Oke Tuhan, aku ini siapa? Aku ikut Engkau Tuhan. Dan dia tahu, pokoknya dia tahu, aku akan diam di dalam rumah-Mu sepanjang masa, seumur hidup selama-lamanya. Itu yang dia tahu. Gak tahu mau pakai cara gimana, aku tahu pokoknya aku bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu selama-lamanya. Itu yang dia lihat. Visi itu yang jauh ke depan, itu yang dia lihat. Bukan yang sekarang. Manusia, gembala-gembala sekarang melihat yang sekarang ini, yang kelihatan di depan mata. Tidak bisa melihat visi Tuhan ke depan. Berdoa, tapi visinya adalah hanya sebatas visi keinginan daripada manusia. Sinode, panitia, lakukan seperti itu. Tapi menurut Tuhan, apakah itu visi Tuhan? Nah, ketika kita mau me and my king, kita harus hidup dalam visi Tuhan. Bukan visinya kita. Amin. Belajar dari Daud.
ketika dia menyerahkan keinginan, hasratnya, cita-citanya kepada Tuhan. Dia masuk dalam visinya Tuhan. Maka dia beroleh sesuatu yang luar biasa, penghargaan dari Tuhan yang luar biasa. Sampai berapa ribu-ribu tahun namanya tetap disinggung orang, namanya tercatat di Alkitab. Sampai di kitab semua Alkitab ada semua nama Daud. Sampai di kitab Wahyu pun ada nama Daud. Dan sampai terus sampai hari ini pun namanya tetap disinggung orang. Tetap, karena janji Tuhan tidak berubah terhadap Daud. Karena Daud begitu setia, Daud begitu rela, taat dan setia melakukan segala kehendak daripada Tuhannya. Amin.